Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sudah berada di lahan porang milik saya yang saya tanam pada bulan 10 tahun 2020, dan sekarang sudah memasuki bulan yang kelima ini ya, kalau nggak salah ini kurang lebihnya, karena sekarang sudah bulan 3 ya, memasuki bulan ketiga ini tahun 2021 ya. Namun yang kali ini akan saya bahas atau yang akan saya bagikan pengalaman saya adalah tanaman yang 2 bulan lalu saya tanam. Jadi saya akan berbagi pengalaman tentang tanaman porang milik saya yang saya tanam 2 bulan yang lalu ya. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya, tentang pengalaman saya. Siapa tahu pengalaman saya ini bermanfaat ya bagi pemirsa sahabat porang. Ya mudah-mudahan seperti itu harapan saya. 2 bulan yang lalu saya memindahkan tanaman porang milik saya dari lahan yang lain ke lahan yang sekarang saya berada ya, bulan yang lalu. Jadi tanaman porang tersebut saya cabut dan saya pindahkan ke sini karena apa? Di lahan yang lain sudah terlalu banyak ya, atau terlalu kerep ya, atau terlalu berdekatan, sehingga sebagian saya cabut dan saya tanam kembali di lahan yang sekarang saya berada. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah ketika saya akan menanam porang tersebut, saya tidak menyiapkan pupuk kohe ataupun pupuk apapun ya di lahan yang akan saya tanami tersebut. Nah, ini di sini dapat dilihat oleh pemirsa sahabat porang bahwa di sini ya tidak ada tanda-tanda bekas kohe ataupun pupuk yang lain. Jadi ini 100% benar-benar hanya tanah ya, hanya tanah ya. Yang saya tanami porang ini 100% hanya tanah ya, tidak ada kohe ya, baik di luar maupun di dalamnya ya. Ya, ini saya tanam 2 bulan yang lalu ya. Ini tunasnya ya, atau pohonnya ya. Pohon sewaktu saya cabut dan saya tanam, ini adalah pohonnya ya. Ini dulu kecil ya, 2 bulan yang lalu ini kecil sekali ya, yang ini. Pohon ini dulu sewaktu saya cabut dan saya tanam kecil sekali 2 bulan yang lalu ya. Dan ini tunas ya. Tunas ketika sesudah saya tanam kembali di sini. Keluarlah tunas yang ini ya. Jauh lebih tinggi dan lebih besar ya. Jauh lebih tinggi dan lebih besar ya. Ini tunas atau pohon pertama ya. Ketika saya cabut dan saya tanam, ini adalah pohonnya. Dulu ini 2 bulan yang lalu kecil sekali, tapi sekarang sudah besar, bahkan sudah mengeluarkan katak ya. Sudah mengeluarkan katak, ini dapat dilihat ya. Dulu ini kecil sekali ya, dulu ini kecil sekali ya. Dan ini tunas ya, tunas yang baru ketika setelah saya melakukan penanaman ya. Mungkin pemirsa sahabat porang bertanya-tanya, kenapa kok tanaman porang ditanam ya begitu saja tanpa ada pupuk kohe ataupun pupuk yang lainnya, kok bisa subur atau bisa tumbuh dengan bagus ya. Nah, sebenarnya begini pemirsa sahabat porang ya. Ketika ini sudah berumur 1 bulan ya, ketika ini sudah berumur 1 bulan ya kurang lebihnya, saya kasih pupuk ini sebenarnya ya.
saya kasih pupuk ini ya. Saya di sini tidak membuat rekayasa atau membuat suatu karangan ya. Setelah ini berumur 1 bulan kurang lebihnya, saya kasih pupuk. Pupuknya itu pupuk yang mudah saya beli saja ya di sini, yaitu saya menggunakan pupuk urea ya, atau bahkan juga pupuk MPK boleh saja ya. Apa saja, karena apa? Saya mudah mendapatkannya itu pupuk ya. Jadi selalu ada di sekitar kampung saya. Saya membeli pupuk tersebut dan saya pupukkan di sini. Namun cara memberikan pupuknya begini. Saya kasih jarak kira-kira 20 cm ya dari pohon ya. Dari pohonnya saya kasih jarak kira-kira 20 cm ya. Agar apa? Agar si cairan pupuk tersebut tidak menetes atau tidak mengaliri umbinya ya. Karena menurut pengalaman saya, apabila si cairan urea tersebut mengairi atau mengalir kepada umbinya, biasanya si umbi porang tersebut akan busuk ya. Akan busuk sehingga apa? Tanaman porang itu akan mati ya. Nah, penjelasannya begitu ya. Jadi ini walaupun saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe ataupun pupuk yang lainnya, namun tetap saya pupuk setelah berumur kurang lebihnya 1 bulan ya. Jadi saya menggunakan pupuk yang mudah saya dapatkan di kampung saya, antara lain pupuk urea ataupun pupuk MPK ya. Dan kebetulan ini saya baru memupuknya hanya menggunakan urea ya. Dan nanti pemupukan kedua saya akan menggunakan pupuk MPK ya. Nah, ini pertumbuhannya seperti ini ya. Walaupun ini ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ataupun pupuk yang lainnya, namun pertumbuhannya bagus. Karena apa? Yaitu tadi saya katakan, saya tetap memupuknya setelah berumur kurang lebihnya 1 bulan ya. Saya pupuk menggunakan pupuk yang mudah saya dapatkan saja ya. Dan kebetulan saya menggunakan pupuk urea ya. Dan ini pun saya rencananya akan memupuknya kembali nanti menggunakan pupuk MPK. Agar apa? Agar pertumbuhan umbi dan pertumbuhan kataknya nanti lebih bagus ya. Jadi pertumbuhan umbi dan kataknya akan lebih bagus apabila menggunakan pupuk MPK ya. Jadi pertama kali saya memupuk menggunakan urea saja ya. Dan pemupukan yang kedua nanti menggunakan MPK. Agar apa? Agar pertumbuhan umbi dan kataknya itu menjadi lebih bagus ya. Itu pengalaman saya ya. Biasanya seperti itu ya. Nanti apabila sudah diberikan pupuk MPK, biasanya kataknya akan lebih banyak dan lebih besar. Umbinya juga begitu. Ia akan lebih cepat membesar seperti itu ya. Nah, ini contoh tanaman porang saya yang saya informasikan ya. Nah, ini juga sama ini ya. Ini contoh yang lain ya. Ini juga sama ini ya. Ini sudah keluar katak ini. Ini adalah pohon ketika saya cabut dan saya tanam ini. Ini dulunya kecil ini ya. Ketika saya cabut dan saya tanam ini kecil sekali dulu ya. Ya. Ini setelah 2 bulan yang lalu keadaannya sekarang seperti ini ya. Sudah besar dan terlihat sudah tua, bahkan keluar kataknya ya. Dan ini adalah tunasnya ini. Tunas ketika setelah saya tanam ya. Ini tunasnya ya. Jadi lebih tinggi dan lebih besar ya. Ini pohonnya ya, pohon ketika saya cabut dan saya tanam. Dan ini tunasnya ya, tunas yang keduanya ya. Nah, bisa dilihat ini ya. Ini tidak ada tanda-tanda bekas kohe ataupun pupuk-pupuk yang lainnya ya. Jadi benar-benar 100% hanya tanah ya. Tidak ada campuran kohe ya. Di luar maupun di dalamnya ini tidak ada kohe ataupun pupuk yang lainnya ya. Kecuali memang saya pupuk menggunakan urea saja ya. Nah, jadi intinya begini. Apabila kita dalam keadaan terdesak ataupun darurat, kita bisa menanam porang ya.
di atas tanah atau di tanah yang tanpa diberikan pupuk apapun itu bisa ya, bisa kita lakukan saja. Namun setelah ada kurang lebih 1 bulan, berilah pupuk ya. Pupuk apa saja, boleh urea maupun NPK, namun harus dikasih jarak ya. Cara pemupukannya harus dikasih jarak kira-kira 20 cm ya. Dari apa? Dari pohonnya, agar apa? Karena menurut pengalaman saya, yang namanya pupuk itu biasanya ya, setelah menyentuh tanah dia akan cepat mencair atau meleleh ya. Yang saya khawatirkan atau bahkan menurut pengalaman saya, pupuk yang mencair itu biasanya kalau menyentuh langsung dengan umbi porang ataupun pohonnya, biasanya si umbinya akan busuk ya. Dan efek samping yang lain adalah daun porang ini biasanya akan gosong ya. Daun porang ini biasanya akan gosong ataupun busuk apabila si pupuk urea ataupun pupuk NPK tersebut menyentuh pohon ataupun umbi porang ya. Efek samping yang lainnya adalah si daun porang ini akan busuk ya ataupun gosong ya apabila tersentuh oleh pupuk kimia seperti urea ataupun NPK. Jadi apabila pemirsa sahabat porang akan melakukan pemupukan, kasihlah jarak kira-kira kurang lebihnya 20 cm ya dari pohonnya, agar apa? Tidak bersentuhan langsung dengan pohonnya ataupun tidak mencair langsung ke umbi porangnya. Nah, seperti itu pemirsa sahabat porang ya. Kenapa di sini saya menjelaskan lebih detail, agar apa? Agar pemirsa sahabat porang tidak mengalami kegagalan dalam membudidayakan tanaman porang ya. Karena yang namanya kegagalan itu sudah barang tentu akan membawa kerugian ya. Nah, jadi saya di sini berharap agar para pemirsa sahabat porang tidak mengalami kerugian ya. Saya jelaskan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang lain banyak ini. Saya menanamnya tidak hanya sebatang 2 batang ya, tapi ribuan batang sebenarnya ya. Nah, ini terlihat daunnya hijau muda ya, segar ya. Karena memang baru beberapa minggu yang lalu saya pupuk ya. Jadi terlihat hijau ya, daunnya hijau muda dan segar ya. Bisa dilihat di sini ya pemirsa. Jadi ini tidak omong kosong ataupun omongan orang yang sedang berhayal ya. Ini saya jelaskan di sini. Jadi apabila para sahabat porang mengalami atau sedang dalam keadaan terdesak, tidak mempunyai pupuk apapun namun masih mempunyai atau memiliki bibit porang yang harus ditanam, tanam saja. Pupuknya nanti bisa menyusul setelah berumur sebulan ataupun lebih ya. Jadi si pupuknya itu bisa menyusul seperti menurut pengalaman saya di sini. Jadi saya juga begitu ya. Saya tidak menunggu pupuk dulu, namun saya tanam saja dulu porangnya, baru kemudian si pupuknya menyusul ya. Seperti itu, dan hasilnya apa? Seperti ini ya. Hasilnya dapat saya jelaskan di sini ya. Ini saya kasih lihat yang kecil saja, yang jelek saja ya dulu. Nah, ini ya. Ini pohon ya, pohon ketika saya cabut dan saya tanam ini ya. Kecil, dulunya kecil sekali ini ya. Sekarang sudah terlihat tua dan keluar katak ini ya. Dulunya ini kecil sekali ini ya. Dulunya kecil sekali ini ketika saya cabut dan saya tanam ya. Dan ini tunas yang kedua ini ya. Bandingkannya sangat jauh kan. Tunas yang kedua ini jauh lebih tinggi dan lebih besar ini ya. Lebih tinggi dan lebih besar ya. Sedangkan yang namanya umbi porang itu biasanya kita bisa prediksikan dari pohonnya ya. Apabila pohonnya besar maka umbinya pun akan membesar ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di sini seperti itu. Nah, lihat kita daunnya nih. Daunnya segar, hijau kan. Ya. Walaupun ini ditanam, ketika saya tanam tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan pupuk kohe ataupun pupuk-pupuk yang lainnya ya. Dan saya pupuk setelah berumur kurang lebihnya 1 bulan ya. Nah, ini ya bisa dilihat perbandingannya ya. Pohon ketika saya cabut dan saya tanam sebesar ini ya. Namun tunas yang kedua jauh lebih tinggi dan lebih besar, bisa dibandingkan, lihat ya tuh. Nah, seperti itu sahabat porang ya.
Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui ya. Namun di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman ya. Siapa tahu pengalaman saya ini ada manfaatnya buat para pemirsa sahabat porang ya. Jadi kita sedikit berbagi ilmu ya. Siapa tahu begitu kan. Siapa tahu pengalaman saya ini bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa sahabat porang. Seperti itu ya. Nah, baik. Ini kita lihat yang lain-lainnya ya. Tuh, seperti ini juga ini kan. Ini ya. Ini pohon ketika saya cabut dan saya tanam kecil ya. Dulunya kecil sekali, namun sekarang sudah terlihat seperti ini. Kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun kecil sudah ada kataknya ini kan ya. Bisa dilihat perbandingan pohon ketika dicabut dan saya tanam beserta tunasnya ini. Ini tunasnya ini ya. Lebih besar kan? Nah, seperti itu kan. Nah, ini jadi bukti ya. Jadi bukan omong kosong ataupun omong-omong cerita seperti orang yang sedang berhayal ya, bukan ya. Ini bukti ya. Bisa dilihat ini tanaman yang lainnya yang agak besar ya, yang agak sedikit besaran ini ya. Ini tanaman atau pohon ketika saya cabut dan saya tanam ini. Dulunya ini kecil ini. Namun sekarang sudah terlihat tua ya, bahkan sudah keluar katak ini ya. Ini tunasnya ya, lebih tinggi dan lebih besar ini. Bahkan walaupun sudah besar belum keluar katak kan. Nah, baru ada ciri-ciri akan keluar katak saja ini kan. Nah, perbandingannya sangat jauh, lihat ya. Ini pohon yang pertamanya ini ketika saya tanam dan saya cabut tingginya cuma segini ya. Namun tunasnya lebih tinggi tuh, lihat. Tunasnya lebih tinggi dan lebih besar kan. Ini membuktikan apa? Bahwa kita menanam porang ya. Tanam saja walaupun kita belum memiliki pupuknya ya. Tanam saja dulu pohon porangnya atau tanaman porangnya ya. Pupuk tanam saja dulu ya. Pupuk menyusul kemudian ya. Pupuk menyusul kemudian dengan catatan apa? Dalam melaksanakan pemupukan kasihlah jarak ya dari pohon ya. Kasihlah jarak dari pohon kira-kira ya kurang lebihnya 20 cm ya dari pohon, agar apa? Agar si pupuk tersebut tidak bersentuhan langsung dengan pohon porang maupun umbi porangnya. Nah, seperti itu sahabatku ya. Nah, seperti itu pemirsa sahabat porang, semoga penjelasan saya ini, pengalaman saya ini ada manfaatnya ya buat para pemirsa sahabat porang ya. Bisa dilihat di sini ya. Daunnya sangat hijau ya. Daunnya sangat hijau kan ya. Muda ya, hijau muda ini, hijau segar ya. Jadi betapa tunas-tunasnya bagus ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini ya. Tunasnya, daunnya sangat segar sekali kan. Nah, ini. Padahal ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Ketika penanaman saya tidak menggunakan pupuk kohe ataupun pupuk-pupuk yang lainnya ya. Jadi saya hanya memupuk setelah berumur kurang lebihnya 1 bulan. Jadi saya melakukan penanaman dahulu ya. Baru kemudian pupuknya menyusul ya. Pupuknya menyusul, bisa dilihat perbandingannya ya. Ini ya. Ini pohon ketika saya tanam dan ini tunas setelah saya tanam, jauh lebih tinggi dan lebih besar tunasnya kan. Jadi kita di situ bisa memprediksi ya, hanya dengan melihat kebesaran pohon porangnya saja ya. Jadi si umbi porang biasanya bisa kita prediksi dari apa? Dari pohonnya ya. Kalau pohonnya tinggi dan besar biasanya umbinya pun akan menyusul seperti itu ya, besar ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, rata-rata semuanya subur-subur ya, daunnya hijau royo-royo. Ini membuktikan apa? Bahwa tanaman porang ini sedang bereaksi ya, sedang tumbuh kembang lah ya, sedang tumbuh kembang ini. Ini porang sedang tumbuh kembang ya, sedang tumbuh kembang. Bisa dilihat daunnya bagus ya. Bisa dilihat daunnya bagus, hijau ya. Dan segar kan. Nah, seperti itu pemirsa sahabat porang. Cukup sekian dulu, semoga
penjelasan dari pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk pemirsa sahabat porang, khususnya petani-petani porang, dan semoga para petani porang di seluruh Indonesia mengalami kemajuan dan kemakmuran ya. Harapan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.